Salah satu kebiasaan buruk hidup orang Kristen hari-hari ini adalah mereka senang mengingat-ingat masa lalunya yang buruk. Dan mereka bukan hanya senang mengingat-ingat tentang masa lalunya yang buruk, tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini senang mengingat kegagalan demi kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan dalam berumah tangganya, kegagalan dalam studi sekolahnya, kegagalan dalam membangun karir, usaha, dan lain sebagainya. Mereka senang membawa kegagalan ini, masa lalunya yang buruk ini, dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga pada akhirnya hidup mereka mengalami ketakutan, kecemasan, stres, bimbang. Bahkan tak cenderung ada banyak hidup orang Kristen hari-hari ini, mereka masuk di dalam yang namanya zone depression. Mereka mengalami depresi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ingin mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri kehidupannya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jangan sering mengingat-ingat apa yang sudah kita lalui di masa lalu kita. Kalaupun kita ingin mengingat apa yang terjadi di masa lalu kita, biarlah itu kita mengingatnya hanya sebatas sebuah pembelajaran kehidupan. Bukan disesali dan bukan terus diingat dan sambil kita jalani kehidupan ini hari lepas hari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan ingat-ingat masa lalu kita yang buruk. Jangan mengingat-ingat setiap kegagalan demi kegagalan kita. Apalagi kalau saya sering melihat ada banyak hidup orang Kristen, ada banyak hidup orang percaya, bahkan tidak sedikit para pelayan Tuhan. Mereka lebih senang mengingat masalah dan pergumulan kehidupannya. Sakit penyakitnya selalu diingat. Saya tidak sembuh-sembuh. Saya sudah berobat ke sana kemari, saya sudah mengikuti ibadah KKR ini dan itu. Tapi mengapa saya belum masih disembuhkan? Bahkan ada banyak juga orang percaya yang mengingat-ingat pergumulan dalam rumah tangganya, pergumulan dalam ekonominya dan keuangannya. Saudara sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai pendeta yang memberikan pesan singkat ini dalam program acara Verona Voice ini. Mari kita buang semua hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ingat-ingat masa lalu kita yang tidak membangun. Tetapi mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar mengingat bahwa Yesus sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Verona Voice di hari ini. Bahwa Yesus sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Dia sangat mencintai hidup saudara dan saya. Bahkan dia rela memberikan hidupnya bagi hidup saudara dan saya. Nah saudara, kita harus belajar untuk mengingat bahwa Yesus sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Ingat ya, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun kondisi kita yang sedang kita alami pada saat ini, Yesus Kristus, Tuhan saudara dan Tuhan saya, Dia sangat mengasihi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia juga sangat menyayangi hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, apa buktinya Yesus mengasihi dan menyayangi hidup saudara dan saya? Yang pertama buktinya adalah dosa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diampuninya. Di mana? Di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, sudah selesai. Makna dari kata sudah selesai salah satunya adalah dosa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselesaikannya. Jadi hidup saudara dan saya hari ini bukanlah orang yang berhutang darah karena dosa. Tetapi saudara dan saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa penebusan darah dan tubuh Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa kita, dosa masa lalu, hari ini, dan selamanya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oleh karenanya, saudara dan saya, kita bisa bersuka cita karena hari ini, karena kasih-Nya, karena cintanya, hidup kita menjadi orang yang merdeka. Bukti yang kedua bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya adalah Dia bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tetapi segala kesalahan kita pun tidak Dia ingat-ingat lagi. Kesalahan masa lalu kita, kesalahan dalam rumah tangga kita di tahun-tahun sebelumnya, Yesus tidak pernah mengingatnya, saudara. Mungkin perkataan kita yang sia-sia, ucapan kita yang tidak membangun, tindak tanduk kelakuan kita yang tidak menjadi berkat, Yesus tidak pernah mengingat-ingat kita lagi.
Apa yang tidak dia ingat adalah kelakuan kita yang buruk yang di luar kebenaran firman Tuhan. Itulah tanda kedua bagaimana Yesus sangat mengasihi dan mencintai serta menghargai hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan bukti yang ketiga Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Yesus mengasihi hidup kita, Dia memandang hidup kita sangat berharga. Bapak, Ibu, Saudara, sadarilah hidup saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Ketika malaikat Tuhan jatuh di dalam dosa, tidak ada sedikit pun inisiatif dari Tuhan untuk melakukan yang namanya penebusan atas dosa-dosa malaikat. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan berinisiatif untuk menebus kita dari kegagalan dan kejatuhan kita akan dosa. Itu artinya hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan? Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa serta secitra dengan pribadi Tuhan kita. Oleh karenanya, saudara dan saya sangat berharga. Oleh karenanya, Dia mencari kita yang berdosa. Kalau hari-hari ini saudara merasa, Pak, saya sudah bergelimangan dosa, saya ini sudah aborsi berkali-kali, saya ini mantan residivis, saya ini mantan bandar narkoba, hidup saya sudah hancur, saya pernah melakukan hal-hal buruk, saya pernah meninggalkan anak saya pernah aborsi berkali-kali, saya ini bekas wanita malam, saya bekas, maaf ya, homo, lesbian, gay, dan sejenisnya. Saya ingin menyampaikan sebagai penyambung lidah Yesus, engkau tetap berharga. Yesus akan berkata, hidupmu sangat berharga. Pergi dan jangan berbuat dosa kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga, rumah tanggamu berharga, anak-anak kita pun berharga di mata Yesus. Saking berharganya, Dia merelakan hidupnya untuk ditukar dengan hidup kita, tergantung di atas kayu salib. Dan bukti selanjutnya, kita harus belajar untuk mengingat bahwa Yesus sangat mengasihi hidup kita. Bukti yang keempat adalah Dia senantiasa selalu menjaga hidup kita. Yesus menjaga keluarga rumah tangga kita, Yesus menjaga kesehatan kita, Yesus menjaga langkah kaki hidup kita, baik di darat, di laut, di udara. Dia jaga kita hari lepas hari. Bayangkan saudara, mungkin ada di antara kita yang ingin berangkat kerja, mungkin ada di antara kita yang ingin memulai bisnis, mungkin ada di antara kita yang ingin traveling kemanapun, tapi terkadang kita lupa untuk berdoa. Waktu kita lupa berdoa, sadarkah saudara, dalam perjalanan tersebut Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita dengan kuasa darahnya, dengan kuasa namanya, bahkan dengan seluruh malaikat pasukan, Dia berjaga-jaga atas hidup kita. Bahkan Dia juga berjaga atas keluarga rumah tangga kita, dari niat orang jahat, dari para pelakor, daripada pebinor. Tuhan menjaga suami kita, Tuhan menjaga istri kita, Tuhan juga menjaga anak-anak kita di sekolah, di kampus, dalam bekerja. Dijagainya keluarga rumah tangga kita, khususnya anak-anak kita, dari pergaulan bebas, dari melakukan hubungan seks di luar nikah, pergaulan dalam narkoba, kekerasan, dan lain sebagainya. He cares for us. Dia jaga hidup kita baik-baik. Dia melindungi hidup kita baik-baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah bukti keempat bahwa Yesus senantiasa selalu menjaga kehidupan kita. Dia jaga kita dari orang-orang yang jahatin kita. Yesus menjaga hidup kita dari orang-orang yang gak suka hidup kita. Mungkin kita difitnah, kita direndahkan, dikucilkan, kita diomongin dari belakang. Ada orang-orang yang ingin melihat rumah tangga kita hancur berantakan. Ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang ingin melihat masa depan kita hancur. Tetapi maafkan saya, inilah kebenarannya. Yesus menjaga kita. Dan ingatlah firman-Nya berkata dengan jelas, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Haleluya. Dan bukti selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan apa yang saudara perlukan hari lepas hari. Biaya kehidupankah, cicilankah, tabungankah, apapun Yesus peduli. Mungkin hari-hari ini ada banyak
jemaat Tuhan yang menyaksikan program Verona Voice ini merasa sudah diabaikan, tidak diperdulikan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan para pelayan Tuhan, teman-teman di gereja, dengan gembala, dengan pendeta. But one thing we should know, Jesus still care for us. Yesus tetap peduli dengan hidup kita. Dia peduli dengan masalah kita. Dia peduli dengan masa depan kita. Dia peduli dengan kesehatan kita. Dia peduli dengan anak-anak kita. Dia peduli dengan seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karenanya, apa saja yang kita perlukan, Yesus telah sediakan yang kita butuhkan. Saudara, bukti selanjutnya adalah Dia rela berkorban dan mati bagi kehidupan saudara dan saya. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, "It is finished," atau kata lainnya tetelestai, sudah selesai. Dia mau menggantikan hukuman saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya loh yang terhukum, harusnya saudara dan saya yang terkutuk, harusnya saudara dan saya yang binasa. Tetapi karena cintanya yang besar, karena kasihnya yang luar biasa dinyatakan bagi saudara dan saya, makanya Yesus mau naik ke atas kayu salib. Dia mau menanggung kutuk kita. Dia mau menanggung kesalahan kita agar dia mati bagi hidup saudara dan saya. Yang berzina adalah kita. Yang selingkuh adalah kita. Yang sering tidak melakukan firman Tuhan adalah kita. Tetapi Yesus yang mau menanggung seluruh beban berat dosa-dosa saudara dan saya. Inilah bukti-bukti Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dan jika Yesus mengasihi kita, maka yang pertama kita harus bisa mengasihi diri Yesus kembali. Jadi cintanya Yesus tidak bertepuk sebelah tangan terhadap hidup kita. Tetapi kita menghargai, kita menghormati kasihnya yang besar, cintanya yang luar biasa terhadap hidup kita. Mari hari ini melalui program Verona Voice kita sama-sama belajar untuk mengasihi, mencintai, menghargai, respect, hormat kepada pribadi Yesus Kristus. Dan yang kedua, jika Yesus mengasihi hidup kita, maka kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan baik dan benar kepadanya. Saudara mulai harus bangun. Bangun pagi kita cari Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku boleh bangun di pagi hari ini. Menerima berkat baru, nafas baru, kesehatan baru. Tuhan, aku mau belajar. Tuhan, aku mau berangkat sekolah. Tuhan, aku mau berangkat kuliah. Tuhan, aku mau berangkat bekerja. Aku mau berangkat bisnis dan lain sebagainya. Mulai libatkan Yesus. Bangun hubungan bersama dengan Yesus. Dan ketika saudara mulai membangun hubungan bersama dengan Yesus, saudara tidak akan mengalami kerugian. Justru sebaliknya, keuntungan demi keuntungan, saudara dan saya akan menerimanya. Dan yang ketiga, jika Yesus mengasihi hidup kita, maka kita harus hidup dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Kita tidak boleh lagi, Bapak Ibu Saudara, hidup semau-mau saya, atau kata lainnya, bahasa sehari-harinya, hidup semau-mau gue. Saya mau ngerokok kek, saya mau berzina kek, saya mau ambil uang orang kek, saya mau selingkuh kek. Gak ada urusan hidup saya. Gak bisa, saudara. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karenanya kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita hidupi apa yang sudah Dia ucapkan, Dia firmankan, Dia perintahkan. Dan yang terakhir, jika Yesus sudah mengasihi hidup kita, maka kita perlu bersaksi kepada siapapun. Kita harus saksikan, kita harus ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa bukan hanya hidup kita saja yang dikasihi dan dicintai Yesus, tetapi hidupmu juga dikasihi dan disayangi, dicintai oleh Yesus. Hidup teman-temanmu juga disayangi, hidup orang tuamu juga dikasihi, dicintai oleh Yesus. Jadi kita harus jadi saksinya Yesus. Dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di pelayanan, di tempat dagang, di tempat usaha, kita harus menceritakan kepada semua orang bahwa betapa Yesus sangat mengasihi hidup kita. Saudara, sebelum saya menutup program acara ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa untuk menerima kasih Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang besar, yang tiada taranya. Letakkan tangan kanan saudara di dada.
Izinkan saya berdoa di kesempatan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini aku berdoa buat rekan-rekanku yang menyaksikan program Verona Voice. Mereka yang sudah kehilangan kasih Bapa, mereka yang sudah hidup di dalam kebencian, mereka yang sudah hidup di dalam kegagalan, mereka yang sedang hidup di dalam keputusasaan, tidak memiliki kejelasan akan masa depan. Biarlah melalui kasih Yesus, biarlah melalui cinta Yesus yang besar, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami restoration, mereka mengalami perubahan yang signifikan dan ajaib. Lawat mereka ya Tuhan, lawat mereka yang menyaksikan program acara ini. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Buat mereka mengalami kasih Yesus yang sempurna, kasih Yesus yang ajaib. Bukankah Engkau berfirman Tuhan, yang akan tinggal adalah kasih daripada iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat umat-Mu yang telah kehilangan kasih dan cinta Tuhan. Mereka hari ini dikasihi dan dicintai Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, hidup saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bahkan anak-anak saudara, dan maaf ya, kegagalan saudara tidak bisa merubah kasih dan cinta Tuhan yang telah Dia nyatakan di atas kayu salib. He love you so much and don't forget about His love. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam program acara Verona Voice selanjutnya. Haleluya.